Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak Buddha pada hari ini akan menjelaskan tentang tekanan zat gas. Tekanan zat gas. Tekanan udara ialah tekanan yang disebabkan oleh berat udara. Udara menekan ke segala arah. Satuan tekanan udara biasanya digunakan ATM dan bar. Satuan tekanan udara menurut SI adalah Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal. 1 ATM sama dengan 1 bar. 1 ATM sama dengan 76 cm Hg. 1 ATM sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah percobaan yang menunjukkan bahwa udara itu mempunyai tekanan, sehingga kertas HVS ini ketika gelas ini dibalik, kertas HVS ini tidak jatuh karena mendapatkan tekanan udara dari luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air yang ada di dalam gelas. Di samping itu, udara juga menekan ke segala arah, sehingga ketika dibalik di sini dia mendapatkan tekanan udara dari bawah, dari samping kanan, juga ini dari samping kiri. Ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Pada percobaan ini, ketika botol dimasukkan ke dalam air yang panas, maka udara yang ada di dalam botol akan memuai, sehingga volumenya bertambah besar, yang menyebabkan tekanan udara di dalam botol itu lebih besar daripada tekanan udara luar, sehingga menyebabkan balon ini mengembang. Tapi ketika botol dimasukkan dalam air yang dingin, udara yang ada di dalam botol akan menyusut, yang menyebabkan volumenya bertambah kecil, sehingga tekanan yang ada di dalam botol itu lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga menyebabkan balon mengempis, bahkan bisa masuk ke dalam botol. Percobaan ini, ketika kaleng dipanaskan, maka udara yang ada di dalam kaleng ini memuai. Kemudian kaleng ini ditutup, kemudian disiram dengan air dingin. Ketika disiram dengan air dingin, udara yang ada di dalam kaleng ini menyusut, yang menyebabkan tekanan udara di luar lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam kaleng, yang menyebabkan kaleng ini menjadi penyok. Tekanan udara di permukaan air laut besarnya 1 ATM atau 76 cm Hg. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut, angka yang ditunjukkan barometer turun 1 cm. Makin tinggi, makin rendah tekanan udara. Dirumuskan sebagai berikut. Kalau mencari tekanan P sama dengan 76 cm Hg dikurangi dengan H dibagi 100. Kalau mencari ketinggian 76 cm Hg dikurangi P dikali 100. Keterangan P itu adalah tekanan udara pada ketinggian tertentu, satuannya adalah cm Hg, H itu adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Contoh soal. Berapakah besarnya tekanan udara ketika Adi berada di atas gunung yang tingginya 450 meter di atas permukaan air laut? Diketahui tingginya 450 meter, ditanya adalah tekanan udara. Tanya P. Jawab P sama dengan 76 cm Hg dikurangi dengan H per 100. Tingginya 450 dibagi 100, maka 76 cm Hg dikurangi 4,5. Maka P sama dengan 71,5 cm Hg. Adi yang sedang mendaki gunung melihat barometer menunjukkan 68 cm Hg. Ketinggian Adi saat itu adalah berapa dari permukaan air laut?
Diketahui tekanannya adalah 68 cm Hg, ditanya H, jawab H sama dengan 76 cm Hg dikurangi dengan P kalikan 100. 76 cm Hg dikurangi 68 cm Hg kali 100 sama dengan 8, dikalikan 100 sama dengan 800 meter. Kesimpulan, besar tekanan udara tergantung pada ketinggian tempat. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, makin rendah tekanan udaranya. Kalau kita berada di pegunungan, maka tekanan udara di pegunungan itu lebih rendah daripada ketika kita berada di tepi pantai. Altimeter adalah sebuah alat untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Nah, di sini adalah gambar daripada altimeter. Selanjutnya adalah barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang terbuka. Misalnya di atas gunung itu menggunakan barometer. Barometer raksa. Barometer raksa merupakan barometer pertama yang diperkenalkan oleh Torricelli. Berupa tabung yang panjangnya 1 meter yang diisi penuh dengan raksa yang diletakkan terbalik ke dalam wadah yang juga berisi dengan raksa. Ternyata tabung yang tadi asalnya diisi penuh dengan raksa lama-kelamaan turun, tetapi tidak turun terus. Kalau dia berhenti pada jarak 76 cm, maka berarti pada waktu itu tekanan udaranya adalah 76 cm. Nah, ini juga barometer raksa. Selanjutnya adalah barometer Fortin. Barometer Fortin itu juga merupakan barometer raksa. Barometer ini dapat mengukur dengan teliti karena dilengkapi dengan skala Nonius. Barometer ini cukup panjang seperti halnya barometer Torricelli sehingga sulit untuk dibawa ke mana-mana. Ini adalah gambar barometer Fortin yang dilengkapi dengan skala Nonius sehingga lebih teliti. Selanjutnya adalah barometer aneroid atau barometer logam. Barometer ini lebih praktis bila dibandingkan dengan barometer raksa karena lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Ini adalah gambar daripada barometer aneroid. Ini ada satuannya yaitu milimeter Hg. Selanjutnya adalah tekanan udara dalam ruang tertutup. Udara dalam ruang tertutup memberikan tekanan pada dindingnya. Udara dalam ruang tertutup menekan ke segala arah. Contoh tekanan udara dalam ruang tertutup adalah tekanan udara dalam bola voli, tekanan udara dalam ban mobil, tekanan udara dalam lampu petromak yang dapat menaikkan minyak tanah dari wadahnya. Ini adalah gambar lampu petromak. Kemudian ini adalah pompa. Kalau ini dipompa, maka tekanan udara yang ada di dalam wadah ini akan besar, yang akan menekan minyak tanah, yang bisa menyebabkan minyak tanah itu naik ke atas sehingga lampu petromak ini bisa nyala. Udara dalam ruang tertutup memberikan tekanan pada dindingnya. Kalau dindingnya seperti ini, maka bentuk balonnya ya seperti ini. Tapi kalau dindingnya itu bentuknya seperti ini, maka bentuk balon juga lain seperti ini. Ini menunjukkan bahwa udara dalam ruang tertutup memberikan tekanan pada dindingnya. Hukum Boyle. Pada suhu tetap, hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah konstan, adalah tetap. Dirumuskan sebagai berikut. P kali V konstan. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Keterangan. P1 adalah tekanan udara pertama, satuannya atm. V1 volume udara pertama, satuannya meter kubik. P2 adalah tekanan udara kedua, satuannya atm. V2 adalah volume udara kedua, satuannya meter kubik. Syarat berlakunya hukum Boyle, 1 yaitu suhunya tetap, tidak terjadi reaksi kimia. Yang nomor 3, massa gas tetap. Contoh soal, gas yang bervolume 4 meter kubik mempunyai tekanan 1 atm. Jika volume gas diperkecil menjadi 0,5 meter kubik, maka tekanannya menjadi. Diketahui V1 di sini adalah 4 meter kubik, V1-nya di sini 1 atm.
kemudian diperkecil menjadi 0,5 meter kubik, V2-nya 0,5 meter kubik. Berapakah tekanannya? Yang ditanya adalah P2. Jawab P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1-nya adalah 1, V1-nya 4, P2-nya yang ditanya, V2-nya 0,5. Ditanya P2, maka 0,5 ini jajarannya ditaruh bawah. 4 dibagi dengan 0,5 itu adalah 8 satuannya ATM. Jadi P2-nya sama dengan 8 ATM. Kesimpulannya, ketika volumenya ini besar, maka tekanan udaranya kecil. Tapi ketika volume udara itu diperkecil menjadi 0,5 meter kubik, maka tekanannya ini sangat besar. Alat yang bekerja berdasarkan hukum Boyle. Yang pertama adalah pompa ban sepeda, yang nomor 2 adalah pompa air. Ketika dalam posisi seperti ini, volume udara besar, tekanannya kecil. Tapi ketika volume udara itu diperkecil, maka tekanannya udara besar, yang menyebabkan udara ini mampu menembus pentil daripada ban. Syarat berlakunya hukum Boyle, di dalam pompa ini tidak boleh terjadi perubahan suhu, tidak terjadi reaksi kimia, dan masanya tetap. Di sini itu masanya tetap, hanya volumenya itu yang diperkecil. Semakin kecil volumenya, semakin besar tekanan udaranya sehingga mampu menembus pentil daripada ban sepeda. Selanjutnya adalah manometer terbuka yang diisi dengan raksa. Jika tekanan gas yang diukur itu lebih besar daripada tekanan udara luar, jadi ini tekanan ini lebih besar daripada tekanan udara luar, sehingga raksa yang ada di tabung sebelah kanan ini turun dan raksa yang ada di tabung sebelah kiri ini naik. Dirumuskan sebagai berikut: P gas sama dengan PO ditambah H. P gas itu adalah tekanan gas dalam ruang tertutup, PO itu adalah tekanan udara luar, H itu adalah selisih ketinggian. Jika tekanan gas lebih kecil dari tekanan udara luar, jadi tekanan udara yang ada di sini itu lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara luar akan menekan daripada raksa, sehingga pada tabung yang kiri ini turun, sedangkan tabung yang kanan ini naik. Dirumuskan sebagai berikut: P gas sama dengan PO dikurangi H. Keterangannya, P gas itu adalah tekanan gas dalam ruang tertutup, PO itu adalah tekanan udara luar, dan H itu adalah selisih ketinggian. Seandainya manometer itu diisi dengan air, jadi ini diisi dengan air, rumusnya sama, hanya saja di sini H ini dibagi dengan 13,6. Ini juga gitu, H dibagi dengan 13,6 kalau manometer terbuka ini diisi dengan air. Contoh soal, tekanan gas di ruang R 80 cm Hg. Perbedaan tinggi raksa pada kedua kaki manometer itu adalah 9 cm. Besar tekanan udara luar adalah. Jadi di sini diketahui P gas ini adalah 80. Ini adalah selisih daripada ketinggian ini adalah 9. Kemudian yang ditanya adalah besar tekanan udara luar, yang ditanya adalah PO. Rumusnya P gas sama dengan PO ditambah dengan H. P gasnya itu adalah 80, PO yang ditanya ditambah dengan H. Kemudian 9 ini pindah ke sana, tandanya berubah jadi negatif, maka PO sama dengan 71 cm Hg. Manometer tertutup. Dikatakan manometer tertutup karena salah satu daripada kaki pipa di sini tertutup. Jika gas yang akan diukur memiliki tekanan lebih besar daripada tekanan udara luar, maka dirumuskan sebagai berikut: P gas sama dengan H1 per H2 kali P1 ditambah dengan H, di mana P gas itu adalah tekanan gas dalam tangki gas yang akan diukur. H1 adalah tinggi kolom udara mula-mula, ini adalah H1. P1 adalah tekanan udara mula-mula atau sama dengan tekanan udara luar.
Kemudian H2 adalah tinggi kolom udara setelah kran terbuka. P2 adalah tekanan udara setelah dihubungkan dengan tangki gas, atau sama juga setelah krannya ini dibuka. Kemudian H itu adalah selisih tinggi permukaan antara kedua kaki pipa. Contoh soal. Perhatikan gambar manometer tertutup di bawah ini. Jika tekanan udara luar 76 cm Hg dan setelah manometer dihubungkan dengan tabung gas, selisih permukaan raksa antara kaki kiri dan kaki kanan adalah 6 cm, berapakah besar tekanan gas pada tabung? Diketahui dari gambar, diketahui bahwa 11 cm itu adalah H1. Kemudian dari soal, jika diketahui tekanan udara luar 76 cm Hg itu adalah P1. Kemudian 6 cm itu adalah H, yaitu selisih permukaan raksa antara kaki kiri dengan kaki kanan. Yang ditanya adalah berapakah besar tekanan gas pada tabung? Yang ditanya adalah P gas. Jawab P gas sama dengan H1 dibagi dengan H2 kali P1 ditambah dengan H. Untuk mencari H2, yaitu H1 dikurangi dengan setengah daripada H, yaitu setengah daripada selisih permukaan, sehingga 11 dikurangi dengan 3 sama dengan 8. Habis itu kita masukkan di rumusnya. P gas sama dengan H1 nya adalah 11 dibagi H2 nya 8 dikalikan 76 ditambah dengan H nya yaitu 6. Maka P gas sama dengan 104,5 ditambah 6. P gas sama dengan 110,5 cm Hg. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.